Hai semuanya, jadi kali ini saya akan mereview jurnal tentang isolasi dan uji aktivitas antioksidan fraksi alkaloid dari ekstrak metanol kulit batang bunga kupu-kupu. Indonesia memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang melimpah dan menjadi sumber berbagai tanaman obat yang telah digunakan masyarakat secara turun-temurun. Pemanfaatan obat tradisional mempunyai peran penting dalam bidang kesehatan, baik dalam bentuk ramuan tradisional maupun sediaan obat yang berasal dari bahan alami tumbuhan. Tanaman obat diketahui mampu menghasilkan berbagai senyawa metabolit sekunder seperti alkaloid, flavonoid, terpenoid, saponin, dan senyawa fenolik yang memiliki beragam aktivitas biologis. Nah, salah satu senyawa metabolit sekunder yang banyak dikaji adalah alkaloid. Senyawa ini diketahui mempunyai berbagai manfaat biologis, seperti aktivitas antimikroba, antiinflamasi, anti kanker, dan antioksidan. Aktivitas antioksidan menjadi perhatian penting dalam bidang kesehatan karena pembentukan radikal bebas yang berlebihan di dalam tubuh dapat menyebabkan stres oksidatif. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan kerusakan sel dan memicu munculnya berbagai penyakit degeneratif seperti kanker dan penyakit kronis lainnya. Nah, salah satu tanaman dari genus Begonia yang termasuk dalam famili Fabaceae merupakan salah satu jenis tumbuhan yang banyak dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional. Salah satu spesiesnya yaitu Begonia semibifida Roxb telah digunakan masyarakat untuk membantu pengobatan berbagai gangguan kesehatan. Kemudian, klasifikasi tanaman Begonia semibifida Roxb. Yang pertama, kingdom yaitu Plantae. Yang kedua, divisi yaitu Magnolioptida. Yang ketiga, kelas yaitu Magnoliopsida. Yang keempat, ordo yaitu Fabaceae. Yang kelima, famili yaitu Fabaceae. Yang keenam, genus yaitu Begonia. Yang ketujuh, spesies yaitu Begonia semibifida Roxb. Kita masuk pada tujuan dari jurnal ini. Yang pertama yaitu mengisolasi senyawa alkaloid dari ekstrak metanol kulit batang Begonia semibifida. Yang kedua yaitu mengidentifikasi karakteristik senyawa hasil isolasi. Yang ketiga yaitu menguji aktivitas biologisnya sebagai antioksidan menggunakan metode DPPH. Kemudian kita masuk pada isolasi alkaloid, yang dimana kulit batang Begonia semibifida Roxb ini dia diekstraksi menggunakan metode maserasi. Nah, di dalam metode maserasi ini dia menggunakan pelarut metanol yang menghasilkan ekstrak metanol kasar. Setelah diekstraksi menggunakan metode maserasi, maka di sini kita akan lanjut ke isolasi alkaloid. Yang dimana isolasi alkaloid ini dia menggunakan metode asam dan basa. Pada metode ini menggunakan asam sitrat 2% dan amina sehingga menghasilkan ekstrak alkaloid. Selanjutnya kita masuk pada tahap fraksinasi cair-cair, yang dimana pada tahap ini menggunakan pelarut etil asetat dan butanol, sehingga terdapat 3 fraksi. Yang pertama, fraksi etil asetat, yang kedua, fraksi butanol, dan yang ketiga, fraksi air. Nah, dari ketiga fraksi tersebut, pada fraksi etil asetat terbukti mengandung alkaloid. Kemudian, fraksi etil asetat dipisahkan menggunakan kromatografi kolom yang diperoleh beberapa fraksi 1, 2, 3, dan lain-lain sebagainya. Setelah itu, dilakukanlah tahap seleksi fraksi. Pada fraksi F3 menunjukkan bahwa aktivitas antioksidan yang terbaik. Kemudian, dia dipilih untuk dimurnikan. Nah, fraksi F3 tersebut dimurnikan kembali hingga diperoleh fraksi murni
yaitu fraksi alkaloid dari hasil isolasi. Kemudian kita masuk pada aktivitas biologis, yang dimana terlihat pada tabel tersebut bahwa pada sampel F1 nilai LC50-nya itu 945,57 mikrogram per mililiter. Pada aktivitas antioksidannya itu sangat lemah. Dan pada F2 terdapat nilainya itu lebih dari 1000, yang dimana aktivitas biologisnya yaitu dia juga sama seperti F1, sangat lemah. Sedangkan pada nilai LC50 untuk sampel F3 mempunyai nilai 429,65 mikrogram per mililiter, yang dimana aktivitas antioksidannya itu lemah. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin kecil nilai LC50-nya, maka semakin besar aktivitas antioksidannya. Berdasarkan hasil pengujian bahwa fraksi F3 memiliki aktivitas antioksidan yang paling baik dibanding dengan F1 dan F2 karena memiliki nilai yang paling rendah. Namun dengan nilai tersebut masih dalam kategori lemah, sehingga kemampuan fraksi F3 dalam menangkal radikal bebas masih terbatas. Baik, kita masuk pada hasil penelitian, yang dimana pada tabel terlihat bahwa hasil screening fitokimia, yang dimana pada alkaloid dia terdapat positif. Pada pengujian alkaloid menggunakan reaksi Maillard, terbentuklah endapan putih. Nah, endapan ini menunjukkan bahwa sampel mengandung senyawa alkaloid karena nitrogen pada alkaloid bereaksi dengan bereaksi sehingga menghasilkan endapan. Selanjutnya, steroid. Steroid dia berbeda dengan yang lain. Dia negatif. Pada pengujian steroid tidak muncul warna hijau yang seharusnya menjadi tanda positif steroid. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sampel tidak dapat mengandung senyawa steroid atau jumlah sangat sedikit sehingga tidak terdeteksi. Kemudian pada fenolik dia terdapat positif. Pada fenolik ini munculnya warna biru menunjukkan adanya senyawa fenolik. Warna ini terbentuk karena gugus hidroksil pada senyawa fenolik bereaksi dengan larutan FeCl3 sehingga menghasilkan kompleks berwarna biru kehitaman. Kemudian ada saponin, dia positif, yang dimana pada saponin terbentuk busa yang bertahan selama beberapa menit menunjukkan adanya saponin, sehingga senyawa saponin memiliki sifat seperti sabun sehingga dapat menghasilkan buih atau busa ketika dikocok dalam air. Berikutnya ada flavonoid. Nah, pada flavonoid terjadinya perubahan warna menjadi jingga menunjukkan adanya flavonoid. Warna ini muncul karena flavonoid bereaksi dengan logam magnesium dan asam klorida pekat sehingga membentuk senyawa berwarna jingga atau merah. Nah, pada terpenoid dia juga positif, munculnya warna merah setelah penambahan reaksi Lieberman-Burchard menunjukkan adanya senyawa terpenoid. Warna tersebut terbentuk akibat reaksi antara terpenoid dengan reaksi yang digunakan. Berdasarkan perubahan warna dan hasil reaksi yang diperoleh, kulit batang Bauhina semifida rox terbukti mengandung alkaloid, fenolik, saponin, flavonoid, dan terpenoid, sedangkan steroid tidak terdeteksi. Warna-warna yang terbentuk pada setiap pengujian menjadi bukti adanya golongan senyawa metabolit sekunder tersebut dalam sampel. Jadi pada hasil untuk gambar yang pertama, yang dimana gambar ini menunjukkan bahwa analisis KLT ekstrak metanol kulit batang Bauhina semifida rox yang dimana diamati di bawah sinar UV 254 nanometer, UV 366 nanometer, serta setelah penyemprotan reaksi DPP.
munculnya beberapa noda pada plat KLT yang menunjukkan adanya berbagai senyawa yang terkandung dalam ekstrak. Setelah diberi di bibit, terlihat bercak terang pada latar berwarna kuning yang menandakan adanya senyawa yang mampu menghambat radikal bebas. Hasil ini menunjukkan bahwa ekstrak metanol memiliki potensi sebagai antioksidan. Kemudian pada gambar kedua, yaitu profil KLT fraksi etil asetat dan fraksi butanol, yang dimana pada gambar ini menunjukkan perbandingan hasil KLT antara fraksi etil asetat dan fraksi butanol setelah penyemprotan bereaksi Drag-Lindorf. Pada fraksi etil asetat terlihat noda berwarna jingga yang menandakan adanya senyawa alkaloid, sedangkan pada fraksi butanol tidak ditemukan noda berupa. Ini mengindikasikan bahwa alkaloid lebih banyak terkandung dalam fraksi etil asetat dibandingkan fraksi butanol. Selanjutnya pada gambar yang ketiga, yaitu profil KLT hasil kromatografi kolom. Nah, pada gambar ini diperlihatkan bahwa hasil pemisahan fraksi etil asetat menggunakan metode kromatografi kolom dari sejumlah fraksi yang diperoleh, yaitu fraksi F1, F2, dan F3, menunjukkan noda jingga setelah disemprot dengan reaksi Drag-Lindorf, di mana warna tersebut merupakan indikator keberadaan senyawa alkaloid. Oleh karena itu, ketiga fraksi tersebut dipilih untuk tahap pengujian dan identifikasi selanjutnya. Kemudian pada gambar yang keempat, yaitu KLT fraksi SA, yang dimana pada gambar ini menunjukkan profil KLT fraksi SA menggunakan 3 jenis eluent yang berbeda. Setiap sistem eluent menghasilkan nilai RF yang berbeda-beda, yang menunjukkan adanya pengaruh larut terhadap penyerapan senyawa pada plat KLT. Nah, hal ini menandakan bahwa fraksi SH telah berhasil dipisahkan dan memiliki karakteristik yang dapat diamati dengan baik melalui metode KLT. Yang berikut gambar kelima, yaitu spektrum UV phase fraksi SH, yang dimana gambar ini menampilkan spektrum UV phase fraksi SH yang memiliki beberapa puncak serapan pada panjang gelombang tertentu. Puncak-puncak tersebut menunjukkan adanya gugus kromofor dan sistem ikatan rangkap terkonjugasi dalam struktur senyawa. Nah, data-data ini memberikan informasi bahwa fraksi SH mengandung senyawa organik dengan struktur kimia yang cukup kompleks. Nah, selanjutnya pada gambar yang ke-6, yaitu spektrum FTIR fraksi SH, yang dimana gambar ini menunjukkan hasil analisis FTIR yang digunakan untuk mengidentifikasi gugus fungsi yang terdapat dalam fraksi SH. Nah, spektrum yang diperoleh menunjukkan adanya gugus amina, hidroksil, amida, ikatan rangkap karbon, dan ester. Nah, keberadaan gugus amina menjadi salah satu indikator penting yang menunjukkan bahwa fraksi SH termasuk dalam golongan senyawa alkaloid. Kemudian kita lihat pada gambar yang ini, yaitu kromatogram LC-MS fraksi SH, yang dimana gambar ini memperlihatkan bahwa hasil analisis LC-MS fraksi SH. Nah, banyaknya puncak yang muncul mengindikasikan bahwa fraksi SH masih terdiri dari beberapa komponen senyawa yang belum sepenuhnya murni. Nah, beberapa puncak dengan intensitas terbesar juga merupakan senyawa dominan dalam fraksi tersebut. Nah, kita lihat pada gambar selanjutnya, yaitu spektrum massa senyawa pada waktu retensi 5,35 menit.
yang dimana gambar ini menunjukkan pola fragmentasi senyawa yang muncul pada waktu retensi 5,35 menit. Massa molekul utama yang terdeteksi berada pada sekitar massa ion per jumlah ion 264. Nah, berdasarkan pola fragmentasi yang diperoleh, senyawa tersebut diperkirakan termasuk golongan alkaloid indol. Nah, hasil ini semakin memperkuat identifikasi bahwa fraksi SH mengandung senyawa alkaloid. Nah, kemudian pada gambar yang terakhir, pada grafik yang dimana itu spektrum massa senyawa pada waktu retensi 7,88 menit, yang dimana gambar ini menampilkan bahwa spektrum massa dari senyawa yang muncul pada waktu retensi 7,88 menit. Nah, analisis pola fragmentasinya menunjukkan bahwa senyawa tersebut termasuk golongan alkaloid pyridine. Nah, keberadaan senyawa ini menunjukkan bahwa fraksi SH mengandung lebih dari satu jenis alkaloid, sehingga mendukung hasil LC-MS yang menunjukkan bahwa fraksi tersebut belum sepenuhnya murni. Nah, kita masuk pada kelebihan dari jurnal ini. Yang pertama, metode penelitian cukup lengkap karena mencakup beberapa proses ekstraksi. Yang pertama, fraksinasi, kromatografi kolom, uji fitokimia, serta identifikasi menggunakan UV-Vis, FTIR, dan LC-MS, sehingga hasil penelitian tersebut lebih terstruktur. Yang kedua, pada penelitian ini menggunakan beberapa alat analisis sehingga identifikasi senyawa menjadi lebih akurat dan hasil yang diperoleh lebih kuat. Yang ketiga, penelitian ini tidak hanya berfokus pada proses isolasi senyawa, tetapi juga melakukan pengujian aktivitas antioksidan sehingga potensi biologisnya dapat diketahui. Dan yang keempat, hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai referensi awal dalam pengembangan bahan alam menjadi sumber obat di bidang farmasi. Nah, setelah kelebihan dari jurnal ini, kita masuk pada kekurangan. Kekurangannya yaitu senyawa hasil isolasi belum murni karena hasil LC-MS masih menunjukkan beberapa puncak sehingga fraksi SH masih berupa campuran senyawa. Yang kedua, aktivitas antioksidan yang dihasilkan lemah dengan nilai LC50 sebesar 429,64 mikrogram per mililiter, sehingga kurang efisien sebagai antioksidan. Yang ketiga, penelitian ini hanya berfokus pada uji antioksidan sehingga belum menguji aktivitas lain seperti antibakteri dan anti jamur. Kemudian, pada penelitian ini belum melakukan uji toksisitas sehingga keamanan senyawa hasil isolasi belum diketahui. Baik dari jurnal yang saya telah review, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berhasil memperoleh fraksi XH, yaitu fraksi hasil isolasi dari ekstrak metanol kulit batang bunga kupu-kupu atau Bauhinia semibidarox yang teridentifikasi sebagai golongan senyawa alkaloid karena memiliki gugus NH. Akan tetapi, fraksi tersebut menunjukkan aktivitas antioksidan yang lemah dengan nilai LC50 sebesar 429,64 mikrogram per mililiter, sehingga potensinya sebagai antioksidan dinilai kurang efektif meskipun mengandung senyawa alkaloid.